Ya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan menerangkan tentang proses diagonasi. Kami dari kelompok 5 akan memperkenalkan diri. Yang pertama saya sendiri, Edi Siswanto, NIM 2018 008 009 dan Alfakah 2018 008 047. Selanjutnya Erika dengan NIM 2018 008 105. Yang terakhir RKL dengan NIM 2015 008 061. Baik, materi pertama saya akan membawakan yaitu proses diagonasi organisasi. Pada proses diagonasi organisasi yang perlu dilakukan memperhatikan hal-hal yang terjadi pada tiap tingkat. Diagonsa suatu proses menemukan penyebab pokok dari masalah-masalah organisasi. Proses ini meliputi pengumpulan informasi yang bertalian dengan masalah, misalnya bagaimana seharusnya organisasi atau bagaimana dalam organisasi tersebut berfungsi. Dan ada juga menganalisis informasi data dan membuat kesimpulan untuk melakukan perbuatan dan penyempurnaannya. Selanjutnya ada dasar dari diagonasi organisasi adalah teori organisasi dan pengetahuan tentang cara kerja organisasi. Pelaksanaannya diagonasi organisasi perlu memiliki pengetahuan atau konseptual dan pengalaman yang luas mengenai organisasi sehingga mampu menafsirkan dengan tepat fenomena-fenomena yang ditemukan dalam proses organisasi. Pelaksanaannya diagonasi organisasi diharapkan tidak mempunyai kepentingan pribadi dalam organisasi yang didiagonasi. Next, selanjutnya umumnya pelaksanaan diagonasi organisasi adalah pihak lain atau konsultan, bukan pemimpin organisasi atau pejabat pada suatu fungsi di dalam organisasi. Diagonasi organisasi memeriksa gangguan dan hambatan yang terjadi pada proses yang seharusnya itu berjalan lancar di dalam organisasi yang sehat, seperti proses komunikasi, proses penyelesaian masalah dan kelompok, atau proses pembuatan keputusan, proses perencanaan, dan ada juga dengan proses penyelesaian konflik dan sebagainya. Next. Selanjutnya proses diagonasi dimulai dengan mengumpulkan data sekunder dan primer dari pihak-pihak di dalam organisasi dan pihak lain yang mempunyai keterkaitan dengan organisasi tersebut. Pengumpulan data primer umumnya dilakukan melalui wawancara, dan pelaksanaan diagonasi organisasi menganalisis data yang terkumpul dan memberinya kerangkaan konseptual sehingga fakta-fakta mengenai organisasi dapat digambarkan dan dijelaskan dalam suatu konfigurasi yang logis. Selanjutnya ada anggota organisasi atau pimpinan puncak, manajer dan karyawan, dan pihak luar yang terkait diminta untuk memverifikasi data dan hasil analisis yang dibuat oleh pelaksanaan diagonasi. Verifikasi pengumpulan data tambahan dan analisis yang lebih dalam dilakukan berulang-ulang hingga ditemukan suatu kesimpulan yang mewakili keseluruhan fakta mengenai kondisi organisasi yang diagonasi dan secara konseptual dan dipertanggungjawabkan. Next. Selanjutnya akan disampaikan oleh teman kami. Silakan. Saya Afla Rahmawati, NIM 2018 008 047. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya. Di slide ini merupakan gambaran atau bagan dari proses diagnosa organisasi yang sudah dijelaskan di slide sebelumnya.
Sedikit saya akan menjelaskan tentang bagian tersebut. Di sini ada dugaan permasalahan atau kebutuhan pengembangan. Kemudian kita mencari atau mengumpulkan data, kemudian kita mencari data sekunder atau data primernya, kemudian kita analisis, kemudian kita verifikasi. Verifikasi tersebut meliputi proses organisasi, konfigurasi permasalahan, sasaran perbaikan, dan langkah tindakan yang akan dilakukan, dan kemudian diimplementasikan. Slide selanjutnya, ada diagnosa organisasi ada 3 tingkatan, yaitu yang pertama, organisasi termasuk bentuk perusahaan, struktur, mekanisme, sumber-sumber yang digunakan organisasi. Maksudnya, organisasi secara keseluruhan, yaitu cara memandang organisasi secara keseluruhan atau secara menyeluruh, termasuk bentuk perusahaannya bagaimana, strukturnya bagaimana, mekanismenya bagaimana, sumber-sumber yang digunakan organisasi itu seperti apa. Kemudian yang kedua, kelompok kerja, unit atau bagiannya yang ada pada organisasi, struktur interaksi yang terjadi antar anggota kelompok. Yang ketiga, individu dalam organisasi. Maksudnya, individu adalah pribadi dalam organisasi yang berkewajiban untuk melakukan apa saja yang dilakukannya atau yang dikerjakannya dalam organisasi tersebut. Selanjutnya, ada tujuan diagnosa organisasi. Tujuan di sini untuk mencari permasalahan inti yang menjadi penghambat tercapainya efektivitas dan efisiensi organisasi untuk mencari jalan keluar. Kemudian merancang usaha-usaha perbaikan yang lebih maju dari sebelumnya. Kemudian untuk meningkatkan efektivitas organisasi, maka harus meningkatkan kesesuaian hubungan di antara orang-orang atau karyawan, kemudian teknologi, dan struktur dalam organisasi. Ada diagnosis organisasi internal. Diagnosis organisasi internal di sini yaitu suatu pemeriksaan semua faktor-faktor dalam organisasi yang berhubungan dengan aktivitas organisasi yang meliputi orang-orang, teknologi, dan struktur dalam usaha untuk menunjukkan dan mengimplementasikan perubahan yang akan membuat hubungan yang lebih baik sesuai bagi organisasi. Kemudian pengumpulan informasi pada kesesuaian dari hubungan yang mengadakan diagnosis internal tersebut. Baiklah, saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya. Yang pertama, diagnosis organisasi eksternal, yang berisi proses penelitian semua faktor dari luar yang berhubungan dengan efektivitas organisasi. Pada dasarnya, analisa lingkungan di mana organisasi berfungsi untuk mendiagnosa eksternal yang menilai dampak potensial dari lingkungan organisasi pada efektivitas organisasi. Next slide berikutnya. Ada diagnosis eksternal ada 2 tingkatan. Yang pertama, lingkungan. Yang pertama lingkungan operasional, yang kedua lingkungan umum. Lingkungan operasional biasanya merupakan masalah yang lebih mendesak dan mengandung faktor-faktor seperti pesaing dan peranan modal dalam organisasi. Contohnya, misalkan merek minuman ringan yang banyak dipengaruhi oleh kepopuleran kemasan yang tak perlu dikembalikan. Yang kedua lingkungan umum. Lingkungan umum ini organisasi sekunder dan berisi variabel seperti norma sosial, kondisi ekonomi, dan peraturan pemerintah. Contohnya misalkan perekonomian, peningkatan daya beli masyarakat, nilai mata uang domestik terhadap mata uang asing. Next slide berikutnya. Ada kriteria mengevaluasi diagnosis lingkungan. Ada 6. Yang pertama, kemampuan beradaptasi.
Kemampuan beradaptasi, kemampuan ini mengarahkan kegiatan dan tenaga dalam memecahkan masalah yang dihadapi. Yang kedua, tanggung jawab. Tanggung jawab ini kesediaan antara tujuan individu dan tujuan organisasi. Yang ketiga, identitas. Kejelasan misi dan peran masing-masing unit. Yang keempat, komunikasi. Kelancaran arus data dan informasi antar unit dalam organisasi. Yang kelima, integrasi. Hubungan baik, efektivitas. Yang keenam, pertumbuhan. Pertumbuhan ini iklim yang sehat dan positif. Baiklah, presentasi dari saya akan dilanjutkan oleh teman saya. Salam dan bahagia, perkenalkan nama saya Michael Rumbarar. Di video presentasi kali ini saya akan menjelaskan sedikit tentang proses diagnosis yang terjadi pada PT Kereta Api Indonesia atau PT KAI. Transformasi organisasi dilakukan Perumka atau Perusahaan Umum Kereta Api pada tahun 1998. Transformasi ini sendiri dilakukan dalam rangka restrukturisasi dan peralihan status sebagai perusahaan umum negara atau BUMN dengan nama PT Kereta Api Indonesia. Perubahan ini dilakukan untuk mengantisipasi kebutuhan angkutan kereta yang akan melonjak diperkirakan 25 tahun mendatang. Untuk memasuki tahapan selanjutnya, tentu diagnosis kultur ini merupakan langkah pertama untuk melakukan perubahan kultur organisasi. Oleh sebab itu, perusahaan harus benar-benar jeli dalam melihat siapa saja atau langkah apa saja yang akan mereka lakukan. Dan oleh sebab itu, interpretasi di sini merupakan pendapat atau pandangan sebelum melakukan implementasi atau pandangan-pandangan yang sudah direncanakan guna untuk meningkatkan atau bisa mengantisipasi angkatan kereta api yang akan meningkat dalam 25 tahun ke depan. Penelitian yang berlangsung di kantor pusat PT Kereta Api Indonesia ini memakai dua instrumen. Yang pertama adalah Organization Culture Assessment Instrument dan yang kedua adalah Management Skill Assessment Instrument. OC sendiri diketahui untuk mengidentifikasi tipe kultur organisasi yang tepat dalam 25 tahun ke depan guna menunjang apa yang dicita-citakan PT Kereta Api Indonesia, yaitu meningkatkan kebutuhan atau memenuhi kebutuhan angkutan kereta yang akan melonjak dalam 25 tahun ke depan. Sedangkan MSCI sendiri mengidentifikasi kemampuan manajerial yang pas sehingga dapat dibandingkan dengan tipe organisasi yang akan datang. Dari apa yang sudah saya sampaikan di video presentasi kali ini, kita dapat mengetahui bahwa langkah pertama yang harus dilakukan dalam PT Kereta Api Indonesia yaitu mereka harus benar-benar mencari atau menetapkan tipe organisasi yang tepat untuk mencapai cita-cita di mana mereka bisa mengakomodir angkatan kereta yang akan meningkat dalam 25 tahun ke depan. Dan langkah pertama yang harus diambil sebelum melakukan interpretasi dan implementasi yaitu diagnosis kultur, karena ini memang penting guna mencapai visi misi, dan tentunya diagnosis kultur ini akan menjadi sebagai panduan bagi PT Kereta Api Indonesia ini dalam 25 tahun ke depan. Tetapi dalam penelitian ini memiliki kelemahan di mana penelitian ini hanya berlangsung di satu tempat saja, yaitu di kantor pusat PT Kereta Api Indonesia. Oleh sebab itu, kemungkinan yang akan terjadi, misalnya terjadi kegagalan atau pencapaian yang akan tidak sesuai waktunya, tentu akan bisa saja terjadi karena proses penelitian ini hanya dilakukan pada satu tempat, di mana itu kantor pusat PT Kereta Api Indonesia. Sekian video presentasi dari saya. Terima kasih, salam dan bahagia.